BTTH Kaisar Api, episode 98. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan munculnya lelaki tua berpakaian abu-abu itu, ada api di mata para prajurit yang menjaga pintu keluar istana bawah tanah. Karena orang ini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, Yemo. Seorang petarung hebat tingkat Kaisar Bintang 9. Dengan adanya tuan ini, mereka pun merasa lega. Jika tidak, begitu Su Tua menerobos masuk ke area terlarang, mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Di dalam keluarga kerajaan Xuanling, di hutan bambu yang tenang, dua sosok perlahan muncul di dalamnya. Sepertinya gagal. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Raja, bagaimana mungkin? Itulah kekuatan Kaisar Do Bintang 8 yang sempurna. Tidak mudah menghadapi dua Kaisar Do Bintang 5. Wenzi, yang sedang memegang piring, juga berkata dengan tak terbayangkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa membunuh Kaisar Hantu Kembar, Xiao Yan ini pasti punya cara khusus, dan Mu Yingying itu, aku merasakan aura familiar darinya, tapi aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Raja Xuanling juga sedikit terguncang. Ia menggelengkan kepalanya. Dengan kegagalan ini, aku tidak tahu kapan aku akan punya kesempatan lagi di masa depan. Potensi mereka berdua juga sangat mengerikan, kata Wenzi tanpa daya. Mungkin sekarang bukan saatnya memikirkan masalah ini. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga melihat ke langit dan mendapati langit saat ini sedang berubah drastis. Bambu bara, Wenzi juga terkejut. Dengan penglihatan kuno Wenzi, tentu saja tidak sulit untuk melihat awan badai yang bergelombang hebat di langit saat ini. Tampaknya kali ini gagal, Su Jin, lelaki tua abadi, tidak akan melepaskannya. Raja Xuanling juga menatap awan gelap pekat di langit dengan kilat dan guntur, lalu berkata perlahan. Karena bahkan Raja Xuanling, yang melangkah ke Kaisar Do tingkat 9, merasakan hawa dingin di langit. Aku akan menangani ekornya. Wenzi mendengar kata-kata itu dan juga tahu apa yang dimaksud Raja Xuanling, lalu jimat giok kuning di tangannya langsung hancur. Sesaat kemudian, ruang di sekitar Wenzi sedikit berkelok-kelok, lalu menghilang. Fluktuasi ini sebenarnya menyentuh fluktuasi hidup dan mati. Raja Xuanling menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu bangkit sedikit dan berjalan menuju tempat di mana istana bawah tanah berada. Su Jin, kau tidak bisa melawan keluarga kerajaan Xuanling kami. Yemo, lelaki tua itu, juga berteriak dengan marah, dan kemudian auranya tiba-tiba melonjak. Kamu benar-benar melangkah ke Do di Bintang 9. Saat berikutnya, Su Lao juga agak terkejut. Yemo langsung merasa sedikit rileks saat mendengar kata-kata itu, dan kemudian tepat ketika dia hendak berbicara tentang Su Jin, sebuah suara yang tidak takut pada langit dan bumi tiba-tiba keluar. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga kerajaan Xuanlingmu tidak perlu ada lagi. Tetua Su juga berdiri di udara, berdiri di kehampaan, dan di sampingnya, gelombang petir yang sangat mengerikan juga melewati Tetua Su, tetapi tidak mengenai tubuh Su Lao. Pada saat ini, Tetua Su memandang semua makhluk seperti Raja Guntur antara langit dan bumi. Menghadapi aura yang begitu menakutkan, lelaki tua Yemo pun berkata tanpa daya, mungkin segala sesuatunya tidak seperti yang kau pikirkan, mengapa kita tidak meredakan amarahmu dan duduk bersama untuk berbicara. Tidak mengherankan jika Yemo memiliki sikap seperti itu, karena Yemo juga tahu bahwa dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Do Bintang 9, dan sekarang dia hanyalah seorang Kaisar Do Bintang 9 yang terbaik, bahkan bukan seorang Kaisar Do Bintang 9. Adapun lelaki tua di depannya, dia sudah menjadi Kaisar Do Bintang 9 tingkat 7 sejak 100 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun, dia mungkin telah mencapai tingkat tertentu. Yemo, jangan pikir aku tidak tahu kebaikan yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanlingmu selama bertahun-tahun. Tetua Su juga mendengus dingin, auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tuan, apa yang Anda lakukan merusak keharmonisan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang, lanjut Yemo. Minggir, Su Lao juga menyadari bahwa Yemo terhalang di pintu masuk istana bawah tanah dan langsung berteriak dari langit. Bersamaan dengan suara Su Lao, awan petir di sekeliling langit Su Jin pun tiba-tiba memancarkan seberkas petir yang menyilaukan, lalu melesat lurus menuju tanah. Bum bum bum, serangan guntur dan kilat yang mengerikan itu langsung menyebar ke tanah, dan sesaat kemudian, ledakan dahsyat menggetarkan bumi disertai banyak pecahan. Sebuah lubang besar setinggi 100 kaki juga tiba-tiba muncul di depan Yemo. Pada saat ini, hati Yemo juga dilap keringat, karena dia juga tahu bahwa serangan Su Tua ini hanyalah sebuah aib.
Jika serangan mengerikan ini menimpanya, saya khawatir akan sangat sulit untuk mengatasinya. Brengsek, dewa tua ini sudah pernah menyentuh Do Xian, dan kekuatannya saat ini mungkin setara dengan Do Di dari Kaisar Do 9 bintang 9. Ye Mo juga bergumam dalam hatinya, lalu melirik ke langit yang jauh dengan sedikit enggan. Tuan, kau akan membayar harga atas pilihanmu kali ini, kata Ye Mo perlahan, lalu langsung mundur dari pintu masuk istana bawah tanah yang dijaganya. Ini juga tidak mungkin. Lagi pula, orang di depannya adalah seorang ahli puncak di level Kaisar Do bintang 9 tingkat 9. Jika dia bersikeras untuk menerobos, Ye Mo tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Mengancam saya, sudah lama kukatakan, jika muridku berbuat salah di wilayah keluarga kerajaan Xuanlingmu, aku takkan membiarkannya begitu saja, kata tetua Zhu dengan enggan. Bukankah ini bajingan? Beberapa prajurit yang menjaga pintu masuk istana bawah tanah juga mengeluarkan suara yang sangat pelan. Lupakan saja, siapa yang memberi orang kekuatan ini? Para prajurit juga terus berkata. Apa? Murid? Ye Mo terkejut ketika mendengar ini. Zhu Jin di depannya, jika kekuatan Do di 9 peringkat 9 bintang kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka sangat takut. Yang lebih mengerikan lagi, tetua Zhu ini adalah master formasi pertempuran nomor 1 di Xuan Santian. Master formasi Do, itu sudah cukup untuk melawan keberadaan mengerikan seluruh keluarga kerajaan Xuanling mereka sendirian, jadi bahkan Raja Xuanling harus sopan kepada Zhu Jin ini. Lagi pula, 100 tahun yang lalu, Zhu Jin ini tidak berada di puncak kekuatan Do Di, tetapi berkat kekuatannya dan kekuatan master formasi Do, dia sendirian bertarung melawan Legiun Kecanduan Naga dan 11 Raja Xuanling hari ini. Terlebih lagi, dia juga melukai beberapa orang kuat mereka dengan serius, jadi dia mundur sepenuhnya. Pertempuran itu dapat dikatakan telah mengusik seluruh Xuan Santian, dan pertempuran itulah yang mengukuhkan gelar Master Formasi Pertempuran pertama Zhu Jin Xuan. Oleh karena itu, kekuatan Zhu Jin ini hanya dapat digambarkan dengan istilah teror. Namun, yang membuat keluarga kerajaan Xuanling bersyukur adalah meskipun Zhu Jin ini sangat menakutkan dengan kekuatannya sendiri, dengan tambahan Master Formasi Do, saya khawatir bahwa di seluruh Xuan Santian, ia juga merupakan eksistensi dengan hanya satu tangan di langit. Untungnya, Zhu Jin ini tidak menerima murid, jika tidak, dengan kekuatan orang kuat ini, seiring waktu, master formasi pertempuran yang lebih menakutkan pasti akan tercipta. Oleh karena itu, Ye Mo juga mendengar tentang beberapa orang yang memasuki kolam Kaisar Xuanling selama perjalanan ini, dan salah satunya adalah murid Zhu Jin, dan dia juga mengerti mengapa Zhu Jin ini akan mengambil risiko melawan dua negara adidaya dan memaksakan jalannya maju. Ini masalah besar sekarang. Ye Mo juga tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu menatap Zhu Jin, yang sedang menuju istana bawah tanah. Pria ini adalah seorang penjaga terkenal. Mu Feng, yang berada di samping, juga mendukung Mu Yingying, dan kemudian semangat juang biru misterius perlahan memasuki tubuh Mu Yingying. Dengan semangat juang lembut yang dimunculkan Mu Feng, wajah Mu Yingying yang agak pucat berangsur-angsur menjadi agak kemerahan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu lemah? Mu Feng memandang Mu Yingying di sampingnya, dan merasakan luka yang sangat serius di tubuh Mu Yingying, dan langsung berkata dengan sakit hati. Dengan penampilan seperti itu, jelas mereka menggunakan metode rahasia. Entah musuh apa yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya, tapi mereka sangat kuat. Saat berikutnya, Mu Feng juga melindungi Mu Yingying, untuk mencegah orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling ini melakukan gerakan rahasia, dan kemudian menatap Zhu tua di depannya. Pada saat ini, tetua Zhu juga perlahan terbang turun dari langit, lalu menuju istana bawah tanah, tetapi awan petir di atas langit tidak menghilang. Saat ini, Xiao Yan sangat malu dan lemah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan ki pertempuran di tubuhnya sangat tipis. Jelas bahwa ia baru saja menggunakan semua ki pertempuran di tubuhnya. Kekuatan jiwa dan tanpa diduga, karena sekarang ia tidak bisa berjalan. Xiao Yan baru saja meninggalkan formasi teleportasi ruang angkasa dan tiba di lantai pertama istana bawah tanah. Tanpa terburu-buru pergi, ia langsung duduk di tanah, lalu mengeluarkan banyak pil obat dari cincin di tangannya. Ia pun berdiri. Xiao Yan, aku tahu betul bahwa karena keluarga kerajaan Xuanling berani mengirim orang kuat untuk mengepung dan menekan dirinya sendiri secara terang-terangan, pasti sudah dipersiapkan, jadi Xiao Yan tidak berani keluar dengan gegabah. Tidak jauh, Xiao Yan duduk di tanah, lalu memejamkan matanya sedikit. Aroma herbal yang kuat terus berubah menjadi kekuatan murni yang mengalir melalui anggota tubuh Xiao Yan, membuat energi bertarung yang terkuras di tubuhnya juga cepat pulih. Terobosan, keluar. Sesaat kemudian, Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari suara-suara aneh di lantai pertama istana bawah tanah,
lalu pupil matanya mengecil saat ia menatap sekeliling dengan waspada. Haha, sungguh si kecil yang waspada. Tapi kenapa kau memberiku aura yang familiar? Sebuah suara berat juga perlahan bergema di telinga Xiao Yan. Sial, tidak akan seberuntung itu. Xiao Yan juga ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, karena dengan bantuan kekuatan jiwa yang pulih, Xiao Yan juga merasakannya. Kekuatan ini adalah kekuatan misterius yang berdiri di area inti kolam Kaisar Xuanling. Ketika saya memasuki area inti kolam Kaisar Xuanling sebelumnya, saya menemukan aura yang agak samar, tetapi pada saat itu, tuan saya, Raja Naga Emas, ada, dan kekuatan itu tidak muncul. Di kolam Kaisar Xuanling, ada seorang penyihir, tetapi kekuatan penyihir itu tidak seseram penyihir di depannya. Saat berikutnya, seorang pemuda juga perlahan muncul di hadapan Xiao Yan. Seluruh tubuh lelaki itu memancarkan gelombang yang sangat panas, dan semangat juang yang putih dan transparan juga perlahan-lahan menghantam tubuh lelaki itu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba lari. Karena Xiao Yan juga menemukan bahwa pusat kekuatan misterius di kolam Kekaisaran Xuanling di depannya bahkan lebih menakutkan daripada pemujaan yang dikirim keluarga Kekaisaran Xuanling untuk mengepungnya. Rasa dingin kematian juga memenuhi hati Xiao Yan, bahkan ki pertempuran di tubuhnya berhenti mengalir. Bayi kecil, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan memakanmu. Pria itu pun tersenyum pelan, lalu melambaikan tangan dengan santai. Xiao Yan yang sedang berlari menuju pintu keluar pun langsung tertangkap. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya, lalu tersenyum kecil, "Senior, apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia menyerah begitu saja. Di bawah tatapan pria sekuat itu, jika ia ingin melarikan diri, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Ku bilang, aku hanya merasa ada aura familiar di tubuhmu, kata pria itu acuh tak acuh. Senior, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Xiao Yan juga bingung, lalu segera berkata, haha. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga langsung mengangkat telapak tangannya, dan kemudian kekuatan tak terlihat juga bergerak menuju tubuh Xiao Yan. Sabu, kekuatan tak terlihat langsung menyerbu tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan mengumpat dalam hatinya. Aneh. Setelah menyelidiki, lelaki itu tidak menemukan apapun, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau punya guru yang baik. Setelah pria itu selesai berbicara, serangan kilat yang mengandung fluktuasi mengerikan langsung menyebar. Bum bum bum, pria misterius itu pun langsung menghentikan langkahnya dengan satu tangan, lalu menatap pria tua yang masuk. Kamu baik-baik saja. Sujin lah yang baru saja melangkah ke lantai pertama istana bawah tanah, dan terus menuju ke sana. Tepat ketika dia tiba di sana, dia melihat pria misterius itu sedang menyelidiki Xiao Yan, dan dia langsung menyerang. Aku belum bisa mati. Xiao Yan juga melihat gurunya Sujin datang, dan hatinya menghangat. Lagi pula, dia menerobos masuk ke istana bawah tanah terlarang milik keluarga kerajaan Xuanling tanpa izin. Hal ini saja membuat Xiao Yan cukup yakin pada gurunya ini. Jangan khawatir, ini aku, kata Penatua Zhu perlahan kepada Xiao Yan, lalu tatapannya beralih ke pria misterius di depannya. Itu benar-benar seorang guru yang melindungi kekurangan. Pria itu juga menggelengkan kepalanya, lalu berubah menjadi meteor dan menghilang ke angkasa ini. Apa yang terjadi? Tetua Su juga memperhatikan pria misterius itu menghilang, lalu bertanya kepada Xiao Yan. Ketika Mu Yingying dan aku meninggalkan kolam Kekaisaran Xuanling dan tiba di formasi 9 ikan bermain naga, kami dikepung dan dibunuh oleh seorang ahli Do Emperor tingkat kesempurnaan bintang 8 di Aula Suci keluarga Kekaisaran Xuanling. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu yakin? Saat berikutnya, Sujin juga tiba-tiba terkejut. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia juga terbatuk beberapa kali dengan keras. Jelas, tekanan mengerikan yang dialami pria misterius tadi juga membuat Xiao Yan merasa sangat tertekan. Kita sudah menuliskan kebencian ini, lain kali aku pasti akan membunuh penyembah ini. Suara Sujin pun terngiang di benak Xiao Yan. Jangan khawatir, guru, Anda tidak akan mati untuk saat ini, kata Xiao Yan lega. Mu Yingying, apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan suara serak. Dia baik-baik saja, hanya saja permainannya lemah dan kurang bertenaga, kata Penatua Zhu. Ayo pergi, kita pergi dulu dari sini. Kamu harus berkultivasi sekarang. Setelah Sulao selesai berbicara, dia pun langsung kembali ke jalan semula. Xiao Yan juga mengikuti Zhu tua dan meninggalkan istana bawah tanah. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu juga duduk perlahan di tanah dalam formasi 9 ikan bermain naga di istana bawah tanah, dan kemudian pada saat berikutnya, ruang di sampingnya menggeliat. Di sini, kata lelaki berbaju hitam itu juga.
Kau benar-benar gagal. Saat kau kembali, bersiaplah untuk menerima murka Raja Xuanling. Wenzi juga mendengus dingin. Aduh, pria berbaju hitam itu pun mendesah, lalu di saat berikutnya, sosoknya bergerak, dan keduanya pun menghilang ke dalam ruang formasi naga bermain 9 ikan. Yaitu, Xiao Yan. Setelah menunggu lama, Mu Feng juga menemukan dua sosok familiar yang keluar dari istana bawah tanah. Kemudian, dia melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan berada di belakang Zhu Lao, dan tubuhnya sangat lemah. Sekalipun ia menyerap banyak ramuan obat tingkat tinggi, ia tidak akan bisa pulih dari cedera serius ini dalam waktu singkat. Hanya saja Mu Feng juga menemukan bahwa saat ini, mata Lao Zhu tajam, dan dia jelas sedikit marah. Kamu Mo, aku tidak peduli dengan keluarga kerajaan Xuanlingmu yang terhormat, tapi kalian melakukan hal-hal yang tidak benar di belakang kalian. Zhu Lao pun berjalan keluar dan berkata kepada lelaki tua Ye Mo yang tergeletak di tanah. Su Jin, tolong jangan semprot orang dengan darah. Keluarga kerajaan Xuanlingku selalu baik, bukankah begitu? Ye Mo mendengus dingin, lalu berkata tak mau kalah. Hahaha, lalu mengapa muridku menderita luka serius seperti itu? Tetua Su juga tertawa, lalu menatap Ye Mo dan berkata. Ditatap oleh Su Jin, awan petir di atas langit juga membesar dengan sangat hebat, lalu Ye Mo juga merasakan hawa dingin perlahan memenuhi hatinya. Para petinggi Dodi benar-benar berbeda. Melihat sikap hantu tua Su, situasinya akan semakin sulit sekarang, gumam Ye Mo dalam hati. Hari ini, jika keluarga kerajaan Xuanlingmu tidak memberiku penjelasan, aku khawatir masalah ini tidak akan mudah dipecahkan. Sesaat kemudian, aura Zhu Lao tiba-tiba membumbung tinggi, lalu sebuah suara lantang menggema di pintu keluar seluruh istana bawah tanah. Ye Mo juga mendesah, jelas dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Lagi pula, Su Jin di depannya punya modal untuk bicara, karena saat ini, Su Jin, yang berada di level puncak Dodi, ditambah status istimewanya sebagai Master Formasi Do, saya khawatir seluruh keluarga kerajaan Xuanling punya kekuatan untuk bertarung, belum lagi dia satu-satunya yang hadir sekarang, seorang pria kuat yang baru saja melangkah ke Kaisar Do Bintang 9. Master Formasi Do benar-benar makhluk yang menakjubkan dan menakutkan. Beberapa pria kuat yang menjaga istana bawah tanah juga mengeluarkan suara. Xiao Yan juga merasakan tindakan Zhu tua, jelas demi dirinya sendiri, dan ia tak kuasa menahan perasaan hangat. Lalu, dengan dukungan yang mengerikan ini, Xiao Yan mengabaikan Zhu tua, dan langsung berjalan ke sisi Mu Feng, lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya saja terlalu banyak ditarik, terlalu lemah, dan butuh waktu lama untuk pulih, kata Mu Feng. Tunjukkan padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mengulurkan tangannya ke arah Mu Yingying yang lemah. Ya, Mu Feng mendengar ini dan perlahan menyerahkan Mu Yingying kepada Xiao Yan. Mu Yingying baru saja memulai, dan perasaan yang sangat dingin juga terpancar dari tubuhnya. Ada sedikit keraguan di mata Xiao Yan, lalu dia memegang tubuh halus Mu Yingying dengan satu tangan dan menyeret dahi Mu Yingying dengan tangan lainnya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga menunjukkan kekuatan jiwa yang besar, mencoba untuk memelihara dan memperbaiki luka Mu Yingying, tetapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah bahwa bahkan Mu Yingying, yang terluka saat ini, tidak menerima kekuatannya sendiri sama sekali, seolah-olah ada sesuatu di tubuh Mu Yingying yang menghalangi kekuatan Xiao Yan. Setelah beberapa kali mencoba, Xiao Yan pun menghentikan kebiasaan ini, lalu perlahan-lahan mengeluarkan beberapa pil obat yang sangat bagus dari cincin Na di jarinya, siap untuk meminumnya bagi Mu Yingying. Pil obat di tangan Xiao Yan baru saja muncul, dan semua orang di sampingnya merasa sedikit iri. Lagi pula, pil obat tingkat tinggi harganya cukup mahal, dan hanya sedikit yang bisa memilikinya. Xiao Yan juga mengabaikan 3721, lalu melepaskan satu tangan, mengeluarkan pil obat, dan perlahan berjalan menuju bibir Mu Yingying. Dengan perlahan membuka bibir Mu Yingying, lalu memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil obat itu baru saja masuk ke bibir Mu Yingying. Entah itu naluri atau apa, bibir Mu Yingying bergerak sedikit, lalu ia mengunyah pil itu. Saat berikutnya, pil obat itu juga berubah menjadi energi yang sangat murni, mengalir perlahan di sepanjang bibir Mu Yingying. Setelah Mu Yingying menelan pil obat Xiao Yan, kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan luka-luka di tubuhnya juga membaik secara signifikan. Dengan begitu, Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, ketika Mu Yingying menghadapi persemayaman keluarga kerajaan Xuanling, yang sekuat Kaisar Do Bintang 8, ia sama sekali tidak berniat mundur, dan ia tidak ragu menggunakan kekuatan yang melampaui dirinya sendiri. Daun ini benar-benar sedikit menggerakkan Xiao Yan, jadi hanya ada pemandangan saat ini.
Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Mu Yingying memiliki api suci, dan dari sudut pandang sebelumnya, Mu Yingying seharusnya dengan sengaja menutupi rahasia bahwa ia memiliki api suci di tubuhnya, tetapi Xiaoyan juga cukup mengagumi Mu Yingying. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan juga melirik Mu Yingying di tangannya, dan menemukan ada sedikit sifat keras kepala di wajah halus Mu Yingying saat ini. Saat berikutnya, Xiaoyan dan Mu Feng juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan menatap Penatua Zhu di sampingnya. Sujin, jangan pergi terlalu jauh. Memasuki kolam Kaisar Xuanling itu sangat berisiko, kau hanya berpura-pura bodoh. Ye Mo pun berteriak tak berdaya, mencoba mengguncang bara api bambu. Sujin juga mengabaikan Ye Mo sama sekali, tetapi menemukan bahwa di langit saat ini, awan petir menakutkan yang tertutup rapat juga sedikit melemah, dan ruang angkasa sedikit bergetar. Saat berikutnya, Zulao juga perlahan berteriak ke langit, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Raja Xuanling. Saat suara Zulao jatuh, sebuah senyuman muncul dari atas langit. Hahaha, Sujin, matamu masih sangat kuno. Suara itu baru saja jatuh. Suatu ruang tertentu di atas langit juga bergetar, dan kemudian suatu sosok perlahan muncul di dalamnya. Dengan pakaian berwarna emas yang menutupi sekujur tubuhnya, sekilas terlihat bahwa dia bukanlah orang biasa. Tetapi pada saat ini, fluktuasi mengerikan di sekitar Raja Xuanling juga perlahan menyebar. Sebenarnya, bahkan Raja Xuanling pun khawatir. Untuk hal sebesar ini, jika Raja Xuanling tidak muncul, aku khawatir situasinya akan menjadi tidak terkendali. Ya, lagi pula, mereka semua adalah petarung Do di tingkat puncak. Kalau kau sedikit ceroboh, itu. Terdengar juga bisikan-bisikan prajurit penjaga di sekitar Raja Xuanling. Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan juga mengecil. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiaoyan yakin bahwa kekuatan Raja Xuanling tidak diragukan lagi merupakan peningkatan yang lebih jauh daripada pemilihan sekte super di awal. Sabu-sabu. Saat berikutnya, di kedalaman alam jiwa Xiaoyan, benih jiwa api suci juga tiba-tiba menghasilkan gerakan yang sangat dahsyat. Perasaan semacam itu tampaknya berasal dari api tak terlihat di sekitar Raja Xuanling. Apa-apaan ini? Xiaoyan juga bingung saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekan ketidakbahagiaan di hatinya, dan kemudian dengan paksa menekan benih jiwa api suci di alam jiwa. Saat berikutnya, Mu Yingying di tangan Xiaoyan tampak membuat beberapa gerakan yang sangat lemah karena kemunculan Raja Xuanling, dan kemudian terdiam lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiaoyan juga menatap Raja Xuanling di langit, lalu menyadari ada gumpalan api tak terlihat di sekitar Raja Xuanling saat ini. Ketiga kekuatan api yang berbeda itu semuanya memiliki ketakutan yang mendalam. Mungkinkah Raja Xuanling telah melahap api suci? Xiaoyan juga agak bingung, lalu bergumam. Ketika saya memasuki formasi 9 ikan bermain naga di luar kolam Kekaisaran Xuanling, dan ketika saya bertemu dengan kepala keluarga terakhir klan Tianmuyu, saya samar-samar tahu bahwa pasti ada banyak hal baik di istana bawah tanah keluarga Kekaisaran Xuanling, di antaranya. Ada juga hal-hal baik di lantai 6 istana bawah tanah. Ibu dari pohon pribodi. Adapun tempat yang lebih dalam, lantai ke-7 istana bawah tanah, menurut Yusuan, kemungkinan besar merupakan tempat di mana api suci berada. Karena di manakah tempat yang paling ketat di seluruh keluarga kerajaan Xuanling? Orang kuat yang dijaganya mungkin juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Aku tidak terlihat seperti itu. Meskipun api di sekitar Raja Xuanling ini tidak lemah, tidak mudah untuk menelan api suci itu. Dan api di tubuhnya sangat kecil, dan itu tidak ada hubungannya dengan api suci. Long Yi, yang berada di atas penguasa kuno api abadi, juga perlahan mengeluarkan suara. Lagi pula, dengan pandangan kuno Long Yi, tentu tidak sulit menemukan kelainan pada Raja Xuanling ini. Semoga saja begitu. Tetapi, keluarga kerajaan Xuanling, aku, Xiaoyan, dan kalian juga telah membentuk dendam. Jika ada kesempatan lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Orang-orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung siapapun. Jika seseorang berbuat dosa terhadapku, aku pun akan berdosa. Di atas langit saat ini, Raja Xuanling berdiri di udara, dan fluktuasi yang mengerikan juga terpancar dari sisinya. Karena masalah di kolam Kaisar Xuanling sudah selesai, biarlah begitu, kata Raja Xuanling dengan enteng. Hahaha, Raja Xuanling, jangan permainkan aku seperti anak kecil. Aku bilang, apa yang terjadi pada muridku di keluarga kerajaan Xuanlingmu, raja terhormat dari keluarga kerajaan Xuanlingmu hanya ingin mengakhirinya dengan mudah. Itu terlalu aneh, kata Penatua Zhu tanpa henti. Berani, Raja Xuanling ada di sini lagi, kau. Ye Mo juga melihat kedatangan Raja Xuanling, dan menghela napas lega.
Kalau tidak, hanya mengandalkan kekuatan yang baru saja dia capai di level Kaisar Do bintang 9 di sini hari ini pasti tidak akan mampu menghentikan Zhu Jin ini. Bambu hantu tua, penampilanmu tidak seperti paviliun pembakaran dupa. Raja Xuanling juga menghentikan Ye Mo di sampingnya dan berkata perlahan, "Jangan gunakan paviliun pembakaran dupa untuk menindasku. Seharusnya kau sudah tahu 100 tahun yang lalu bahwa ini tidak akan berhasil untukku," kata tetua Zhu tanpa ragu, tanpa memberikan sedikit pun rasa hormat kepada Raja Xuanling. "Aku tahu, tapi itu terserah pihak-pihak yang terlibat." Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga menunjuk Xiao Yan. Sehebat Zhu Jin dari paviliun dupa terbakar, saat ini, Raja Xuanling, bahkan jika dia menggabungkan kekuatan kedua Ye Mo, masih belum yakin bisa mengalahkannya. Akan tetapi, Xiao Yan berbeda, jadi dia juga menudingnya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam terkejut. Namun Xiao Yan juga tahu, kalau lelaki tua ini sampai berbuat begitu, mau tidak mau pasti akan melibatkan kekuatan di belakangnya, yakni paviliun Fenxiang, dan dia langsung punya rencana dalam hatinya. "Paman Master, Raja Senior Xuanling, kejadian ini hanya kebetulan. Kuharap kalian berdua bisa menghentikannya." Saat berikutnya, Xiao Yan juga berkata kepada tetua Zhu dan Raja Xuanling yang sama-sama serasi. "Baguslah." Raja Xuanling tertawa pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap Zhu Jin dan berkata, "Hantu tua Zhu, murid-muridmu sudah mengatakan demikian, jadi mari kita biarkan saja seperti ini. Aku tidak peduli kau memasuki wilayah terlarang keluarga kerajaan Xuanling kita. Bagaimana menurutmu?" Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga mengalihkan perhatiannya ke tempat di mana tetua Zhu berada, dan kemudian menunggu jawaban tetua Zhu. Penatua Zhu juga mendengus dingin. Sesaat kemudian, awan petir yang mengerikan di langit pun perlahan menghilang, memperlihatkan langit yang cerah seluas ribuan mil. Jelas, Penatua Zhu juga tahu bahwa akan sangat tidak bijaksana untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Mampu membungkuk dan meregang, anak ini benar-benar. Tetua Zhu juga berkata perlahan dalam hatinya. "Ngomong-ngomong, hantu tua Xuanling, kudengar pelelangannya tinggal 10 hari lagi. Kenapa kau tidak mengambil 3 tiket secara acak? Itu bisa dianggap sebagai permintaan maaf untuk muridku." Sesaat kemudian, Zhu Lao menarik kembali ucapannya. Dengan napasnya sendiri, ia tiba-tiba menoleh, seolah teringat sesuatu, menghadap Xuanling Wang Dao. "Apa? 3? Ye Mo mendengar kata-kata itu dan hampir memuntahkannya. Lelang yang diadakan oleh keluarga kerajaan Xuanling dianggap sebagai acara yang cukup besar selama 3 hari Xuanling, dan setiap kali diadakan, banyak harta karun mengalir keluar. Hanya saja, mereka yang ingin mengikuti lelang keluarga kerajaan Xuanling jelas tidak boleh orang-orang yang tidak dikenal, dan lulusannya juga merupakan tokoh-tokoh ternama. Misalnya, Zhu Jin di depannya dikenal sebagai master formasi pertarungan nomor 1 di Xuantian Santian, jadi lelang keluarga kerajaan Xuanling juga cukup memenuhi syarat untuk memasuki lelang paling mewah. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan sebaik itu, karena persyaratan minimum untuk mengikuti lelang keluarga kerajaan Xuanling adalah memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 6. Melihat sekeliling, tidak peduli apakah itu Xiao Yan, Mu Yingying atau Mu Feng, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kualifikasi ini. Namun, ada cara lain untuk mengikuti lelang keluarga kerajaan Xuanling, lalu gunakan uang untuk membeli tiket. Tiket masuk dijual dengan harga tinggi sebesar 10 juta koin emas. 10 juta koin emas, ini bukan jumlah yang kecil, dan pendapatan tahunan orang biasa hanya beberapa ribu koin emas, yang cukup untuk menunjukkan kemegahan lelang keluarga kerajaan Xuanling ini. "Tidak masalah." Sesaat kemudian, Raja Xuanling juga berkata dengan sangat riang. Jelas, hanya 30 juta yuan ini, dia tidak menganggapnya serius. "Bagus." Setelah Tuan Zhu selesai berbicara, dia pun kembali ke tempat Xiao Yan berada. "Mengapa kamu masih berdiri diam? Ayo, kembali dan sembuh dulu," kata Penatua Zhu dengan jelas. Setelah berbicara, dialah orang pertama yang pergi, meninggalkan Xiao Yan dan ketiganya menatap kosong ke arah Tetua Zhu. Apakah Penatua Zhu ini benar-benar seorang ahli di puncak Kaisar Dou? Mengapa dia sekarang terlihat seperti orang tua biasa? Ide ini tidak hanya muncul dalam pikiran Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi juga dalam pikiran prajurit di sekitarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Feng juga mengikutinya, dan Xiao Yan juga mengikuti langsung sambil menggendong Mu Yingying. Dengan menghilangnya Zhu Lao dan beberapa orang lainnya, pintu masuk istana bawah tanah juga menjadi lebih serius. Ye Mo dan Raja Xuanling juga melayang di langit. "Raja Xuanling, apakah ini yang kau lakukan?" "Aku akan mengadakan pertemuan ibadah," Ye Mo mendengus dingin. Tepat setelah berbicara,
dia pun berjalan menuju kedalaman keluarga kerajaan Xuanling. Brengsek, ambil sehelai rambut dan gerakan seluruh tubuh, itu semua kegagalan penyembahan dewa. Sekarang bahkan lebih merepotkan. Raja Xuanling mengubah senyumnya sekarang, lalu berkata dengan nada agak muram, dia mengikuti Ye Mo dan terbang menuju keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan dan yang lainnya juga meninggalkan istana bawah tanah, datang ke sebuah penginapan, dan tinggal di sana. Paman, apakah dia baik-baik saja? Xiaoyan juga bertanya pelan. Tidak apa-apa, dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan butuh istirahat yang cukup. Juga, kamu harus turun dan beristirahat, kata Penatua Zhu. Paman, terima kasih. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia merasa lega, lalu meninggalkan rumah tempat Mu Yingying tinggal dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Bagaimanapun, paman saya, tetapi kekuatan Dou Di berada di level puncak, bersamanya, Xiaoyan juga merasa lega, dan cedera Xiaoyan kali ini juga serius, dan dia harus pulih secepat mungkin. Hehe, kalian berdua benar-benar tidak membuatku tenang. Yu Xiaoyan saja sudah cukup membuatku pusing. Aku tidak bisa memikirkan Mu Yingying lain sekarang. Namun, mengapa Mu Yingying ini memiliki jejak aura terbakar di tubuhnya? Mungkinkah ini ilusiku? Zulao juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu perlahan meninggalkan ruangan itu. Di rumah saat ini, hanya Mu Yingying yang tersisa berbaring tenang di tempat tidur. Saat berikutnya, kelopak mata Mu Yingying berkedut hebat, lalu dia bergumam, Xiaoyan. Lalu ketenangan kembali. Di kedalaman keluarga kerajaan Xuanling, kompleks istana. Ada banyak anak tangga batu di Langya, ratusan anak tangga dari bawah ke atas, dan sekelompok istana megah juga muncul di kompleks istana. Pada saat ini, di sebuah ruangan rahasia yang agak megah, dia mengumpulkan banyak orang saat ini. Sekilas, ruang rahasia ini memang dipersiapkan khusus untuk pertemuan tersebut. Meja kayu pertemuan tersebut menampilkan karakter, 1, dan terdapat posisi pertama di sisi kiri dan kanan, yang memudahkan komunikasi. Di antara mereka, yang pertama di sebelah kiri dan yang kedua di sebelah kiri adalah Ye Mo yang saya lihat bersama Zulao sebelumnya. Pada saat ini, Ye Mo duduk dengan hormat di sebelah lelaki tua yang berada di atas di sebelah kiri, dan kemudian matanya tertuju pada Raja Xuanling, yang berada di atas di sebelah kanan, dan aura yang tidak menyenangkan juga terpancar. Yang di atas yang pertama di sebelah kiri adalah seorang pria tua. Rambut, janggut, dan kerutan di wajahnya yang putih tak diragukan lagi penuh dengan kenangan masa lalu, dan itu juga kontras dengan usianya. Hanya saja memang begitulah adanya, tak ada seorang pun yang berani meremehkan lelaki tua ini. Karena orang tua ini sekarang menjadi pengendali Legiun Pencinta Naga. Qin Tian, yang dikenal sebagai Raja Fu Doming. Seorang pria kuat yang telah memerintah seluruh Legiun Pencinta Naga selama ratusan tahun. Seorang pria kuat yang setara dengan Zulao berdasarkan kekuatannya sendiri. Ratusan tahun telah berlalu sejak dia melangkah ke Dou di tingkat 9 bintang, dan seiring berlalunya ratusan tahun, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Ye Mo, katakan padaku, kali ini, kamu yang mengadakan pertemuan di aula ibadah, apa yang terjadi? Qin Tian, yang pertama di sebelah kiri, juga berkata kepada Ye Mo di sebelahnya. Melapor kepada kepala, tujuan utama pertemuan aula ibadah kali ini adalah untuk mengkritik Raja Xuanling. Ye Mo juga berkata perlahan. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, pupil orang-orang di sebelah mereka juga terbelalak lebar, jelas sangat luar biasa. Identitas Raja Xuanling, meskipun tidak bisa dikatakan bertangan satu di keluarga kerajaan Xuanling, juga merupakan raja dengan dominasi yang sangat tinggi. Jika Ye Mo ini dikritik dan diperangi, seperti apa wajahnya nanti? Ye Mo, kau mau bicara omong kosong. Kelopak mata Raja Xuanling juga berdebar kencang, lalu dia menekan amarah di hatinya dan berkata perlahan kepada Ye Mo. Saat ini, kita berada di ambang kebuntuan dengan keluarga Medusa. Bagaimana kita bisa menimbulkan masalah? Kali ini, 3 orang dari paviliun dupa terbakar memasuki kolam Kaisar Xuanling. Mengapa anak laki-laki dan perempuan itu bertindak seperti ini? Agaknya Raja Xuanling tahu sedikit tentang itu. Ye Mo juga bertanya secara retoris. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Raja Xuanling juga mendengus dingin. Saat Ye Mo baru saja selesai berbicara, tubuh sosok hitam tertentu di ruang konferensi juga bergetar. Dengan penampilan seperti itu, jika Xiaoyan ada di sana, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa ini adalah orang yang menyerang mereka. Cukup, Raja Xuanling, menurutmu apa yang sedang terjadi? Tanya lelaki tua di atas. Paman Qin, masalah ini. Raja Xuanling juga ragu-ragu. Bicaralah. Saat berikutnya, lelaki tua Qin Tian, yang berada di atas tempat pertama, juga tiba-tiba berteriak.
Paman Qin, aku meminta Xuanmo untuk pergi ke masalah ini. Melihat ini, Raja Xuanling juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan, dan segera berkata dengan suara rendah. Setan misterius, apa-apaan ini? Saat berikutnya, Qin Tian juga memusatkan perhatiannya pada Xuanmo, lalu bertanya dengan kejam. Resimen, Komandan, saya. Saat berikutnya, pria berpakaian hitam berjubah hitam juga berkata dengan gemetar, karena takut Qin Tian akan menghukumnya dengan berat. Semua orang adalah saudara yang telah lahir dan mati selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, kata Qin Tian dengan sangat jelas. Seperti ini, 3 murid di paviliun pembakaran dupa adalah 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin ini, dan juara pertama juga membunuh kaisar hantu kembar, jadi bawahan. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Xuanling. Xuanmo juga berkata, aduh, Qin Tian juga mendesah perlahan. Xuan Tian, aku tahu karaktermu, tapi ingat, kalau kamu tidak tahan menjadi kecil, kamu akan membuat rencana besar. Sesaat kemudian, Qin Tian juga berbicara kepada Raja Xuanling, yang duduk di hadapannya. Ingatlah ajaran Paman Huang, kata Raja Xuanling dengan gembira. Kalau begitu, masalah ini harus dirahasiakan dulu, baru kita bicarakan nanti. Jangan sampai ada konflik dengan paviliun Fenxiang. Kita bicarakan semuanya setelah keluarga Medusa beres, kata Qin Tian. Paman, karena pertemuan aula ibadah hari ini diadakan, anak itu punya permintaan. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Ada apa? Qin Tian juga bertanya. Aku meminta Paman Huang untuk membawa orang-orang dari Legiun Kecanduan Naga bersamaku ke daerah terlarang di kedalaman klan Medusa, dan tangkap Medusa hidup-hidup. Raja Xuanling pun berkata langsung. Setelah menangkap Medusa, keluarga Medusa mereka tidak gila untuk membalas dendam pada kita. Qin Tian juga berkata sedikit. Paman tidak tahu apa-apa tentang ini. Di antara klan Medusa, yang memiliki garis keturunan tertinggi adalah Medusa. Selama kita menangkap Medusa hidup-hidup, kita bisa mengandalkannya. Dengan garis keturunan Medusa yang menekan sebagian besar kekuatan di klan Medusa, hanya masalah waktu sebelum masalah klan Medusa terpecahkan. Raja Xuanling juga berkata seolah-olah dia menang. Benar sekali, bagaimana dengan kalian semua? Setelah Qin Tian selesai berbicara, dia juga mengalihkan perhatiannya kepada 10 orang yang tersisa dalam pertemuan itu. Sabu-sabu, detik berikutnya, dari 10 orang, 8 orang mengangkat tangan untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap praktik ini. Adapun 2 sisanya, satu adalah Yemo, dan yang lainnya adalah orang kuat di sebelah Yemo. Aku tidak setuju. Di antara klan Medusa, Medusa pasti yang paling terlindungi. Jika kita mengerahkan seluruh pasukan pecinta naga, keluarga kerajaan Xuanling kita dan klan Medusa pasti akan berperang. Orang-orang yang paling banyak tewas dalam perang adalah rakyat jelata. Yemo juga meraung. Kamu hanya punya hati yang baik. Tetapi ada beberapa hal yang hanya dapat diperoleh jika Anda menyerah. Kita sudah lama menemui jalan buntu dengan keluarga Medusa, dan sudah waktunya untuk memutuskan, kata Qin Tian perlahan. Itu saja, begitu lelang berakhir, segera pergi. Turun dan bersiap-siap. Operasi rahasia tingkat tinggi, nama sandi, perburuan ular. Setelah Qin Tian selesai berbicara, ia pun perlahan keluar dari ruang konferensi.